Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. And let's begin this class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to say thank you very much for joining in my class again. And now you are watching the video presentation about the last material that we have already discussed. Nah, ini materi terakhir ya yang kemarin sudah sempat kita diskusikan, yaitu terkait dengan greetings ya. Jadi ada greeting, leaving, kemudian thanking dan apologizing. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang greeting ya. Jadi ada formal, kemudian ada informal greeting, berikut dengan responnya. Nah, kemarin Ustadz juga sudah sempat menjelaskan bagaimana ketika ada orang menanyakan kabar kita, kemudian ternyata keadaan kita itu tidak baik-baik saja. Maka di sini hanya perlu ditambahkan kata not saja, ya. Contohnya misalnya ini, jadi I am not fine. Yang di sini jadi I am not doing good, gitu ya. Itu kalau responnya keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah leaving ya. Leaving itu artinya berpamitan. Ini kita gunakan ketika kita hendak mengakhiri sebuah percakapan ya, atau mungkin kita mau pulang dalam suatu situasi tertentu. Nah, ini yang bisa kalian ucapkan ya. So we have already divided the way to say leaving into two terms. The first one is formal, just like this one, sama seperti yang greeting ya. Yang kedua informal, resmi, tidak resmi atau santai. Kemudian ini responnya. Nah, untuk formal itu kita bisa pakai good night ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya fungsinya untuk apa kata good night itu. Kemudian ada nice to see you, ada happy meet you atau happy to meet you ya. Ini perlu dikasihkan kata to di sini ya. Happy to meet you, ada goodbye ya. Nah, kalau good evening ini kalau saya jarang menemui, jujur saya jarang menemui kata good evening ini dipakai untuk leaving ya. Lebih seringnya menggunakan good night di sini. Nah, kemudian kalau informal, bye ya, bye bye, see you later, see you tomorrow, good luck. Kemudian bisa kalian respon dengan bye, bye bye, see you then, thank you, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengucapkan ungkapan berpamitan ya, atau leaving. Oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya, yaitu thanking. Nah, kalau thanking ini cukup banyak ya contohnya di sini. Cuman intinya tetap sama sih ya. Intinya dia bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih ya. Ya, entah itu karena sudah dibantu atau entah karena merasa tertolong dan lain sebagainya. Intinya dia mengucapkan rasa terima kasih ya, mengungkapkan rasa terima kasih. Di sini juga ada dua macam ya, ada informal dan formal. Kalau sebetulnya nggak terlalu berbeda sih ya untuk penggunaannya. Yang jelas kalau yang paling sering dipakai itu pasti kata thank you gitu ya. Ya, kalau mengucapkan rasa terima kasih, thank you itu cukup ya. Itu yang paling mudah. Nah, tapi ternyata ada banyak variasinya di sini. Ada thanks ya, thanks bro. Itu kalau dengan teman kalian ya. Kalau dengan guru ya jangan thanks bro ya. Jadi bisa pakai misalnya ini, thank you very much misalnya. Kemudian ada thank you my friend, thanks a lot, you are so helpful. Nah, ini beberapa cara untuk mengucapkan terima kasih dengan
dalam situasi informal ya, atau yang tidak resmi. Kemudian untuk formalnya, ketika kalian mengucapkan hal tersebut ya, untuk guru kalian, untuk orang yang mungkin lebih tua ya, nah itu bisa menggunakan ini. Thank you so much, thank you very much, I appreciate your help or time, I sincerely appreciate. Nah ini bentuk yang lebih resmi lagi ya. Tapi seandainya kalian pun pakai thank you very much, itu sudah boleh ya. Nah jadi ini hanya istilahnya hanya variasi saja ya. Jadi biar nggak monoton ya. Kalau ngomong terima kasih itu taunya nggak cuman bilang thank you, tapi ternyata masih banyak contohnya yang bisa kalian pakai. Kemudian untuk responnya, nah yang paling sering dipakai you're welcome ya. Thank you very much, you're welcome, itu paling sering dipakai. You're very welcome bisa, that's alright, no problem, no worries, don't mention it. Nah biasanya kalau di percakapan itu kalau nggak you're welcome, no problem, don't mention it ya, itu sering banget dipakai. Kalau my pleasure itu dia kesannya resmi ya. Jadi misalnya ada seseorang yang kalian hormati, kalian bantu dia, kemudian dia mengucapkan thank you very much. Nah, terus kalian menjawabnya dengan my pleasure. Nah, itu sifatnya itu lebih ke resmi ya situasinya. Oke, jadi itu contoh ungkapan berterima kasih ya, atau thanking. Kemudian the last one, yang terakhir itu adalah apologizing atau meminta maaf. Nah, apologizing ini juga saya yakin kalian juga tidak asing ya. Oftentimes you also use this expression ya, if you have already done the mistakes to your friend or maybe to your teacher. Ya, misalnya kalian sudah melakukan kesalahan, kemudian kalian ingin meminta maaf, maka ini yang digunakan ya, apologizing. Yang paling umum, yang paling sering dipakai adalah sorry. Nah, cuman sampai situ saja sudah bisa dikategorikan sebagai ungkapan meminta maaf. Nah, tapi alangkah lebih baiknya ketika ditambah dengan keterangan yang lebih panjang ya. Apalagi kalau misalnya kita dalam situasi yang formal atau yang resmi. Kalau yang informal, kalian mengucapkan maaf ke teman kalian, mungkin bisa langsung ya, oops sorry, oh sorry about that, I am sorry, I'm sorry bro. Nah ini bisa ya. Tapi kalau dalam formal ya lebih baik jangan pakai ini ya, karena ini kan terlalu santai istilahnya. Nah kalau formal bisa misalnya I apologize, saya minta maaf. Jadi pakainya bukan I'm sorry tapi I apologize, I'm very sorry, forgive me please, I would like to apologize for that. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, saya ingin minta maaf ya karena hal tersebut. Nah for that ini berarti ya kesalahan yang dia buat apa, gitu kan? Would you kindly forgive me? Apakah kamu mau memaafkan saya? Nah ini kan formal banget ya. Oke. Kemudian responnya that's alright. Nah, it's okay. Don't do it again. Jangan lakukan itu lagi, oke? Okay? No problem. Ya, I'll forgive you. Never mind. Don't worry. Forget about it. No worries. Oke, nah itu contoh dari ungkapan apologizing atau meminta maaf. Nah, silakan coba sekarang kalian bisa pause ini videonya ya. Kemudian kalian baca ulang dari living tadi ya, dipraktekkan percakapannya ya. Ungkapannya sesuai dengan yang Ustadz tadi contohkan. Kalian praktekkan sendiri ya. Ini videonya bisa di pause dulu. Nanti kalau sudah bisa dilanjutkan.
Oke. Nah, sekarang lanjutnya kita akan sedikit ya membahas tentang ini kalau dalam dialog ya. Dalam dialog, dan ini contoh soalnya ya. Nah, biasanya itu kalau soal itu ya, nanti ada percakapan, kemudian siswa diminta untuk mengisi ya percakapan itu dengan ungkapan yang benar. Nah, ini contohnya, misalnya dialog pertama. Good morning students. Nah, di sini biasanya itu ada student, terus ada ini belum ada isinya ya. Jadi kayak titik gitu ya. Nah, itu karena di sini teachernya bilang good morning, maka jawabannya harus good morning ya. Good morning, sir. How are you today? We are fine. And you? Fine too. Nah, jadi yang biru ini anggap pertamanya nggak ada ya. Terus kita isi dengan ini. Ya, ngisinya gimana? Ya berdasarkan dengan pertanyaan ini, dengan ungkapan yang diucapkan oleh lawan bicaranya sebelumnya. Karena ini good morning ya, dia si teacher ini bilang good morning student, maka studentnya jawab good morning, sir. Kemudian yang dialog 2, nah ini kalau ini contoh ya, ini tidak ada yang diwarnai biru ya, jadi Ustadz bacakan saja, nanti bisa kalian praktekkan. Hi Zaki, hello Farid, how are you doing? I am good. Nah, ini menanyakan menanyakan kabar. Oke, sorry ya. How are you doing? I'm good. Ya, mau diganti I'm fine gini juga boleh ya. Mau diganti lagi misalnya I am pretty well, boleh ya. Nah, yang penting intinya menyatakan bahwa kabarnya baik-baik saja. What about you? I am good too. So I'm fine too. Kalau lebih sopan lagi, tambahi thank you. Nah, gitu ya. Where are you going, Farid? I am going to swimming pool. Kamu mau pergi kemana, Farid? Saya mau ke kolam renang. Will you join me, Zaki? Apakah kamu mau ikut saya? Kan? Oh, sorry. I must help my mom. Aduh, maaf ya, aku harus membantu ibuku. It's okay, Zaki. See you next time. See you next time. Bye. Kemudian dijawab si siapa ini? Farid ya. Ini jawabnya juga bye ya. Ini nggak kelihatan. Oke, coba Ustadz. Nah, ini ya, jawabnya juga bye. Nah, dari dialog 2 ini ya, bisa kalian lihat bahwa di dalam satu dialog ini sudah ada 4 ungkapan ya. Nah, coba kita cek ya. Hi Zaki, hello Farid. Ya, ini adalah greeting, ya kan? Ya, sapaan. Terus Farid tanya, how are you doing? Ini jelas juga menanyakan kabar, berarti masuk dalam kategori greeting ya. Ini kebetulan Farid sama Zaki ini ya, dia tidak menggunakan good morning ya, atau good afternoon atau good evening, tidak ya, tapi langsung hi, ini hello ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau diawali dengan Assalamualaikum. Nah, terus hi Zaki. Nah, Zaki kemudian menjawab ya, Waalaikumsalam. Hello Farid. Nah, ini langkah lebih baiknya seperti itu ya. Nanti kalau kalian membuat, jangan lupa ya, salamnya disertakan. Kemudian oke, ini Ustadz hapus dulu ya, karena susunannya jadi agak kacau ini. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Nah, tadi ini menanyakan kabar, kemudian menanyakan ya, kamu mau kemana? Saya mau ke swimming pool.
Terus diajak, si Farid ini ngajak Zeki. Will you join me Zeki? Kamu mau ikut saya nggak Zeki? Oh sorry, I must help my mom. Nah, jadi maaf saya harus membantu ibu saya. Kan? Berarti dia ini sudah masuk dalam kategori ungkapan apologizing ya, meminta maaf. Thankingnya mana Ustadz? Ya, thankingnya bisa di sini. I'm fine too, thank you. Nah, ini sudah bisa masuk dalam kategori thanking ya, atau berterima kasih. Bisa ya, boleh. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, nih ya, it's okay Zeki, see you next time. Nah, ini berpamitan atau leaving ya, take leaving. See you next time, bye. Nah, jadi dalam satu percakapan yang singkat ini saja sudah bisa melibatkan 4 ya ungkapan, ada greeting, leave taking, thanking, sama apologizing. Itu sudah ada dalam satu paket. Nah, ini mungkin bisa kalian contoh nanti ketika ada tugas membuat sebuah dialog, itu bisa sambil melihat di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke dialog yang ketiga. Oke, sebentar. Nah, yang ketiga ini, nah ini anggap yang biru ini yang biru ini adalah awalnya kosong ya, anggap seperti itu. Ini melengkapi dialog. Hi, how are you doing? Nah, ini jelas ya, menanyakan kabar. I'm fine, how about yourself? Saya baik-baik saja, kamu gimana? I'm very good. Saya sangat baik. Thanks for asking. Terima kasih karena bertanya. Nah, ini sudah menunjukkan thanking ya, berterima kasih. No problem, responnya. So, how you doing? I'm doing good. What about you? I'm okay. I'm in school right now. Saya sekarang sedang di sekolah. What school do you go to? I go to online school now. Nah, kamu sekarang sekolah di mana? Saya sekolah secara online sekarang. Nah, secara online ya ini ceritanya. Do you like online school? It's okay. It's online with Wi-Fi. Nah, kamu suka sekolah online? Ya, itu bagus ya. It's an online. It's an online with Wi-Fi. Good luck with online school. Thank you very much. See you later. Nah, ini contohnya dalam percakapan ya. Jadi kalau melengkapi percakapan itu kalian harus melihat kata-kata sebelumnya ya. Jadi jangan asal mengisi, tapi direlasikan ya, direlate dengan yang diucapkan sebelumnya atau pernyataan dari lawan bicara kita. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh saja ya. Oke, berarti ini kita ke sini ya. Tadi yang ini contohnya. Good morning Zeki, berarti sini good morning ya. Good morning Farid. How are you today? I'm fine. What about you? Fine too. Ini cuma contoh cara melengkapinya. Okay, what time do you go to school? I go to school at 7 a.m. How do you go to school? I go to school by bus. What class are you in? I am in grade 7. Nah, what time do you go to school? Kamu ke sekolah jam berapa? Saya ke sekolah jam 7 pagi. How do you go to school? Bagaimana kamu ke sekolah? Saya ke sekolah dengan naik bis. What class are you in? Kamu kelas berapa? I am in grade 7. Saya di kelas 7. Do you like your school? Apakah kamu suka sekolahmu? Yes, I do. Ya, saya suka. Nah, di sini ada keterangan school time ya. Berarti ini situasinya ya. Ini ceritanya percakapan ya yang terjadi di sekolah. Nah, kalau ini kan temanya good friends. Nah, jadi sama teman saling menyapa. Terus yang terakhir in the park ya. Where are you
Oh, ini salah ketik ya. Ini harusnya where are you going? Sorry, ini start ganti. Ya. Where are you going? I am going to the park. What do you do in the park? Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi ke taman. Apa yang kamu lakukan di taman? I play football in the park. Saya main sepak bola di taman. Do you play with friends? Apakah kamu bermain bersama teman? Yes, I do. Ya. Can I play football with you? Bisakah saya bermain sepak bola denganmu? Yes, you can come with me. Ya, kamu bisa ikut saya. Thank you. Terima kasih. You are very welcome. Sama-sama. Nah, ini ada ungkapan thanking ya di kalimat terakhir ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas ya untuk ungkapan greetings ya, kemudian ada leave taking, ada thanking dan apologizing. Nah, nanti ketika membuat atau menyusun percakapan ya dengan menggunakan keempat ungkapan tersebut, itu kalian bisa gunakan kreativitas kalian ya. Jadi tidak hanya terus plek nurun contohnya ini enggak ya, atau menjiplak contohnya ini jangan ya. Ini bisa kalian jadikan sebagai ini aja, sebagai bahan pembelajaran ya. Oh, ternyata tuh kalau membuat percakapan tuh kayak gini toh. Nah, gitu ya. Tapi jangan terus jiplek seperti ini ya. Itu namanya kalau dibuat sama itu berarti ya mencontek ya, atau copy paste itu jangan. Tapi dibuat sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, baik, mungkin itu saja untuk penjelasan video kali ini. Kalau misalnya belum paham, kalian bisa putar lagi videonya ya. Kalian bisa ulangi di bagian yang sekiranya kalian belum paham. Dan nanti setelah ini akan kita diskusikan secara interaktif ya. Nanti kita tinggal tanya jawab saja. Kemudian tinggal latihan ataupun mengerjakan aktivitas. Okay, that's all the material about greetings, leave taking, thanking, and apologizing. And inshallah we will meet again with another material. Thank you very much.